Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Pada video kali ini, aku akan membawakan cerita seorang bos tambang batubara yang rela melakukan perjanjian dengan Dewi Lanjar demi kekayaan, namun harus membayar dengan tumbal nyawa orang-orang terdekatnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak sampai habis ya. Samsudin lahir di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Sejak remaja, ia sudah terbiasa hidup keras. Ayahnya seorang nelayan sungai, ibunya penjual sayur keliling. Hidup mereka tak pernah lepas dari jeratan hutang. Saat menginjak usia 20, Samsudin memilih merantau ke daerah tambang batubara yang kala itu sedang ramai dibicarakan. Ia diterima bekerja sebagai buruh angkut, pekerjaan yang hanya dibayar harian, dengan tubuh kotor penuh debu hitam setiap pulang kerja. Hari-harinya monoton. Matahari terasa membakar kulit, sementara dari bawah tanah, panas seakan ikut menyembur ke udara. Para buruh sering menyebutnya, api di perut bumi, tanda betapa kerasnya batu bara yang mereka gali. Samsudin iri setiap kali melihat pemilik tambang datang. Orang itu selalu naik mobil mewah, ditemani pengawal, sementara dirinya hanya makan nasi dengan lauk asin kering. Tahun demi tahun berlalu, namun hidupnya tetap sama, miskin dan penuh hutang. Rasa frustrasi mulai menggerogoti pikirannya. Baginya, kerja keras tak menjamin kekayaan, justru membuat orang semakin terperangkap dalam keringat dan penderitaan. Suatu malam, ketika ia sedang nongkrong di warung kopi dekat lokasi tambang, terdengar obrolan samar dari dua orang tua. Mereka membicarakan tentang pesugihan Dewi Lanjar, penguasa gaib pantai utara Jawa. Konon, Dewi Lanjar mampu mengangkat orang miskin menjadi kaya raya, terutama yang bergerak di bidang tambang, perdagangan, dan laut. Banyak orang sudah membuktikan, kata salah satu dari mereka sambil menunduk. Tapi ada harganya. Tumbalnya nyawa. Kata-kata itu membuat darah Samsudin berdesir. Seumur hidup ia selalu mengandalkan tenaga, tapi hasilnya nihil. Kini, untuk pertama kali, ia melihat ada jalan pintas menuju kekayaan. Jalan yang berbahaya, tetapi menggoda. Malam itu, ketika para buruh lain tertidur, Samsudin termenung di depan bara rokoknya yang hampir padam. Pikirannya penuh dengan bayangan, rumah mewah, mobil, perempuan cantik, dan kuasa atas tambang batubara. Bayangan itu terasa begitu nyata hingga membuatnya sulit tidur. Dan di dasar hatinya, sebuah bisikan kecil mulai muncul. Mungkin inilah jalan yang harus ia tempuh. Beberapa minggu setelah mendengar desas-desus di warung, Samsudin akhirnya nekat melakukan perjalanan rahasia. Ia pamit kepada rekan-rekan sesama buruh dengan alasan ingin pulang kampung. Padahal tujuannya jauh. Pantai Selamaran, Pekalongan, tempat yang terkenal sebagai pusat pesugihan Dewi Lanjar. Perjalanan ditempuhnya dengan kapal dan bus, melelahkan namun penuh harapan. Sesampainya di Pekalongan, ia mencari orang yang bisa menuntunnya. Tak butuh lama, seorang dukun lokal yang dikenal dengan panggilan Mbah Sastro menerima tawarannya. Dengan suara berat dan mata tajam, Mbah Sastro berpesan, "Anak muda, jalan ini bukan untuk mereka yang penakut." Sekali masuk, tak ada kata kembali. Samsudin hanya mengangguk. Ambisinya sudah membutakan rasa takut. Malam itu, tepat saat bulan purnama, mereka menuju tepi pantai. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang menusuk. Mbah Sastro menyiapkan sesaji, bunga 7 rupa, dupa yang mengepul pekat, dan seekor ayam hitam yang kemudian disembelih. Darahnya diteteskan ke pasir, lalu kepala ayam diletakkan di atas daun pisang. "Duduklah, tutup matamu. Biarkan dia yang datang kepadamu," bisik sang dukun. Detik-detik terasa panjang. Suara ombak menghantam pantai kian keras, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Saat Samsudin membuka matanya, jantungnya hampir berhenti. Di hadapannya berdiri sosok perempuan muda berwajah jelita, mengenakan gaun hijau berkilau, rambut panjang terurai hingga pinggang. Kulitnya pucat namun bercahaya, dan harum laut segar menguar dari tubuhnya. Matanya menatap tajam, menusuk hingga ke dalam hati. "Aku Dewi Lanjar," suaranya merdu namun dingin. "Kau memanggilku, Samsudin. Kau ingin kekayaan?" Samsudin menelan ludah, lututnya bergetar. "Iya, Dewi, saya ingin hidup berbeda. Saya ingin menjadi tuan atas tambang, bukan sekadar buruh." Perempuan itu tersenyum samar. "Aku bisa memberimu lebih dari sekadar tambang. Kekayaanmu akan melimpah, usahamu berkembang, dan semua orang tunduk padamu." Tetapi, ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Samsudin. "Kau harus membayar dengan nyawa. Bukan nyawamu,
melainkan nyawa orang-orang yang kau sayangi. Satu demi satu, sampai waktunya tiba untukmu. Hening panjang menyelimuti. Hanya suara ombak yang terdengar, berulang-ulang seperti mantra. Ambisi telah membutakan hatinya. Samsudin menunduk, lalu berkata, "Mantap, saya terima perjanjian ini." Dewi Lanjar tersenyum lebar. Ombak besar tiba-tiba menghantam pantai, menyapu sesaji. Aroma amis darah bercampur wangi bunga. Sejak saat itu, hidup Samsudin takkan pernah sama lagi. Setelah kembali dari Pekalongan, hidup Samsudin berubah drastis. Ia tidak lagi sekadar buruh. Entah bagaimana, dalam waktu singkat ia berhasil membeli sebidang lahan tambang kecil yang sebelumnya dianggap tak bernilai. Banyak orang menertawakan langkahnya, karena tanah itu terkenal keras dan tandus. Namun, begitu alat sederhana digerakkan, ternyata lapisan bawahnya penuh dengan batu bara berkualitas tinggi. Kabar itu menyebar cepat. Investor mendatanginya, menawarkan modal dan peralatan modern. Dalam hitungan bulan, lahan kecil itu menjelma menjadi tambang besar. Truk-truk hilir mudik, alat berat meraung siang malam. Nama Samsudin pun berubah dari buruh miskin menjadi bos tambang muda. Kekayaannya mengalir deras. Ia membeli rumah mewah di kota, mobil terbaru, dan mulai dikenal di kalangan pejabat daerah. Bahkan, ia memperistri seorang wanita muda yang terpikat oleh wibawa serta hartanya. Semua yang dulu hanya ada dalam mimpi, kini tergenggam nyata. Namun, di balik kejayaan itu, kejadian ganjil mulai terjadi di lokasi tambang. Suatu siang, terdengar ledakan keras dari dalam tanah, padahal tak ada bahan peledak yang dipasang. 5 pekerja tewas seketika, tubuh mereka hangus tanpa sebab jelas. Samsudin hanya mengangguk singkat, lalu memerintahkan pekerjaan tetap dilanjutkan. Beberapa malam berikutnya, seorang pekerja ditemukan tewas di barak dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Rekan-rekannya bersumpah mendengar suara perempuan tertawa di antara deru mesin. Ada pula yang mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berjalan di atas gundukan batu bara, lalu menghilang di telan gelap. "Bos, tambang ini ada hantunya," bisik seorang mandor gemetar. Samsudin hanya tersenyum sinis. "Tak ada hantu. Yang ada cuma kerja keras. Kalau takut, keluar saja. Banyak orang di luar sana yang mau kerja." Semakin banyak pekerja meninggal, semakin banyak pula batu bara yang dihasilkan. Anehnya, setiap tragedi selalu diikuti keuntungan besar, kontrak baru, harga jual naik, atau datangnya investor asing. Samsudin seolah kebal dari musibah. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan pesta. Alkohol, perempuan, dan tawa keras memenuhi rumah megahnya. Di balik itu semua, ia sesekali teringat wajah anak dan istrinya yang tinggal di kampung, tapi bayangan uang dan kuasa menenggelamkan semua keraguan. Di dasar hatinya, samar-samar ia mulai mengingat kembali senyum dingin Dewi Lanjar saat perjanjian dibuat. Senyum yang kini terasa semakin nyata di tengah asap tambang. Kebahagiaan Samsudin tak berlangsung lama. Suatu pagi, kabar buruk datang dari rumahnya di kampung. Anak pertamanya, Raffi, mendadak sakit keras. Tubuhnya demam tinggi, tapi dokter tak menemukan penyebab. Obat apapun tak mempan. Malam hari, sakit itu makin aneh. Raffi sering terbangun dengan tubuh basah kuyup, seolah baru diceburkan ke sungai. Kadang ia berteriak histeris, "Ayah, tolong! Ada yang menarikku ke dalam air." Tubuh kecilnya gemetar, matanya kosong. Samsudin segera membawanya ke rumah sakit kota. Namun, hasil pemeriksaan membuatnya kian bingung. Dokter berkata paru-paru anak itu penuh air asin, padahal ia tak pernah berenang atau tenggelam. Semakin hari, kondisinya memburuk. Hingga akhirnya, Raffi menghembuskan napas terakhir dengan wajah pucat, bibir membiru seperti orang yang mati lemas di laut. Samsudin terpukul hebat. Ia meraung di samping jasad anaknya. Namun malam setelah pemakaman, sosok Dewi Lanjar muncul dalam mimpinya. Bergaun hijau, berdiri di tepi pantai dengan senyum dingin. "Jangan bersedih, Samsudin," bisiknya lembut. "Anakmu hanya bagian dari perjanjian. Nyawa tumbal harus kuambil, agar jalanmu menuju kekayaan tetap terbuka. Terimalah, karena setelah ini rezekimu akan mengalir lebih besar." Samsudin terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, tetapi hatinya tak bisa berbohong. Ia tahu betul bahwa ini harga dari perjanjian. Ia mencoba melawan rasa bersalah, menenggelamkan diri dalam kerja. Benar saja,
setelah kematian Raffi, bisnisnya justru meroket. Ia mendapatkan kontrak besar untuk ekspor batu bara ke luar negeri. Alat-alat modern berdatangan, pekerja semakin banyak, dan uang masuk tiada henti. Rumah mewahnya kini dipenuhi barang impor, pesta semakin sering digelar, dan pejabat-pejabat mulai datang meminta sokongan. Namun di balik gemerlap itu, bayangan anaknya selalu menghantui. Kadang, saat duduk sendirian, Samsudin mendengar suara Raffi memanggil dari kejauhan. Atau melihat jejak air basah di lantai rumahnya, seolah baru saja ada yang berjalan dengan kaki basah. Ia tahu, itu bukan sekadar halusinasi. Itu adalah peringatan bahwa perjanjian dengan Dewi Lanjar tak pernah gratis. Tumbal pertama telah diambil, dan ia sadar cepat atau lambat, giliran berikutnya akan datang. Kabar tentang kematian Raffi tidak menghentikan langkah Samsudin. Justru, setelah itu, ia semakin gila kerja. Tambang batu baranya makin meluas, dan keuntungan berlipat ganda. Namun di balik gemerlap kekayaan, suasana di area tambang semakin mencekam. Pekerja mulai mengeluh sering diganggu hal-hal gaib. Truk pengangkut batu bara tiba-tiba terguling meski jalan datar dan cuaca cerah. Sopir-sopir bersumpah mereka melihat sosok perempuan bergaun hijau menyeberang jalan tambang tepat sebelum kecelakaan. Beberapa bahkan kabur ketakutan, menolak kembali bekerja. Suatu malam, sekelompok pekerja yang sedang lembur melihat pemandangan tak masuk akal. Di atas gundukan batu bara, berdiri seorang wanita berambut panjang, menari perlahan di bawah sinar bulan. Gaunnya berkibar tertiup angin malam, wajahnya samar tertutup bayangan. Ketika mereka berteriak, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma amis bercampur wangi bunga laut. "Bos, kami tak sanggup lagi," ujar seorang mandor dengan suara gemetar. Banyak yang ketakutan. Ini bukan tambang biasa. Ada sesuatu yang mengikuti. Samsudin menatapnya tajam. "Kalian dibayar untuk kerja, bukan untuk takut pada hantu. Kalau ada yang tak mau, keluar saja. Aku bisa cari orang lain." Kata-katanya keras, penuh amarah. Ia bahkan mulai mengancam warga sekitar, memaksa mereka menjual tanah agar tambangnya bisa diperluas. Banyak keluarga yang kehilangan lahan, terpaksa pindah tanpa daya. Samsudin merasa semakin berkuasa, tak ada yang berani menentangnya. Namun, malam-malam di tambang makin angker. Deru mesin sering tiba-tiba berhenti sendiri. Api unggun pekerja bergetar seolah tertiup angin laut, padahal tambang jauh dari pantai. Terkadang, terdengar suara tawa perempuan bergema di lorong-lorong penggalian. Pekerja satu persatu memilih hengkang meski harus kehilangan upah. Yang tersisa hanyalah mereka yang nekat karena terdesak kebutuhan. Dan di tengah semua itu, Samsudin semakin keras hati. Ia menolak mengakui bahwa semua keanehan itu berasal dari perjanjian yang ia buat sendiri. Keangkuhannya membuatnya buta. Ia tak sadar, tambang yang memberinya kekayaan kini juga menjadi sarang arwah dan bayangan kelam yang terus menuntut darah. Seiring waktu, ketakutan semakin merayapi kehidupan Samsudin. Meski uang mengalir deras, hatinya mulai dihantui bayangan yang tak kasat mata. Hampir setiap malam ia bermimpi didatangi perempuan bergaun hijau dengan rambut panjang basah, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Kadang, ia terbangun dengan tubuh basah kuyup, seolah baru diseret keluar dari laut. Rasa was-was berubah menjadi paranoia. Ia sering marah tanpa sebab, mengurung diri di kamar, atau berteriak memaki bayangan yang tak terlihat. Pekerja dan bahkan istrinya mulai resah. Namun, semua ketakutan itu mencapai puncaknya ketika istri mudanya tiba-tiba menghilang. Pencarian dilakukan berhari-hari. Hingga suatu pagi, jasadnya ditemukan mengapung di sungai dekat tambang. Tubuhnya pucat, rambutnya kusut, dan paru-parunya penuh air. Persis seperti kematian anak Samsudin sebelumnya. Warga bergidik, sebagian mulai berbisik bahwa kematian itu bukan kebetulan. Desa sekitar tambang kian gempar. Banyak yang menolak bekerja, bahkan ada yang terang-terangan menuduh Samsudin melakukan pesugihan. Beberapa tokoh agama mendatangi rumahnya, memberi nasihat agar ia bertaubat. Namun Samsudin menolak mentah-mentah. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kalian tak tahu apa-apa. Semua ini hasil kerja keras, bukan urusan gaib." Namun hatinya sendiri bergetar ketika malam itu, Dewi Lanjar kembali muncul dalam mimpinya. Kali ini wajahnya tak lagi lembut, melainkan tegas dan penuh wibawa. Suaranya menggema seperti ombak menghantam karang, "Kekayaanmu semakin besar, Samsudin. Maka tumbal berikutnya pun semakin dekat. Ingat perjanjianmu, aku mengambil nyawa, satu demi satu, sampai waktumu tiba."
Samsudin terjaga dengan tubuh gemetar. Ia mencoba menepis, namun suara itu terus terngiang. Ia tahu, tumbal selanjutnya bukan sekadar pekerja atau orang jauh, melainkan mereka yang paling dekat dengannya. Meski hatinya diguncang, Samsudin tetap tak mau mundur. Ia semakin keras kepala, bahkan berusaha menutupi rasa takut dengan memperluas tambang lebih besar lagi. Truk dan mesin terus berdatangan, sementara pekerja dipaksa bekerja di bawah ancaman. Namun jauh di dasar hatinya, ia sadar, semakin besar kekayaan yang ia miliki, semakin besar pula harga nyawa yang harus dibayar. Ombak balas dendam laut sudah bergemuruh, menunggu saat yang tepat untuk menyeretnya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa ambisi tanpa batas dan jalan pintas menuju kekayaan selalu berujung pada kehancuran. Samsudin rela menukar iman dan keluarganya demi harta. Namun pesugihan hanya memberinya kebahagiaan semu yang dibayar dengan nyawa orang-orang terdekat. Kekayaan yang diperoleh secara gelap tak pernah membawa ketenangan, melainkan kutukan dan penderitaan. Kisah ini mengingatkan bahwa rezeki sejati datang dari kerja keras yang halal dan sabar, bukan dari perjanjian dengan kegelapan yang akhirnya menelan jiwa dan kehidupan.